Warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Teh dan Kina. Sekarang kita balik lagi nih di kegiatan mengenai pemetikan teh. Nah, kali ini kita bersama dengan salah satu mahasiswa penelitian. Namanya siapa, Mas? Nama saya Raffi dari IPB University. IPB University, IPB Institut Pertanian Bogor. Jadi penelitian mengenai apa nih? Laju pertumbuhan pucuk teh. Nah, mengenai laju pertumbuhan pucuk teh dan komponen-komponen pertumbuhannya dan komponen produksinya gitu ya? Iya, Pak. Ya, di sini mulai dari bulan apa sampai apa nih? Dari bulan Januari akhir hingga bulan Mei akhir, Pak. Berarti Sekitar 4 bulan. 4 bulan ya? Iya, Pak. Betah nggak di sini? Alhamdulillah betah, Pak. Iya. Adem, Pak. Adem. Jadi begini, komponen pertumbuhan pucuk. Kalau dilihat nih, pematang yang di sini, bidang petik ini pucuk yang sudah manjing dan sudah imet. Nah, apa itu manjing dan imet? Nanti ada di rekomendasi videonya. Nanti lihat saja videonya. Manjing itu intinya sudah siap petik. Nah, kita mau mengetahui komponen-komponen laju pertumbuhan dan komponen taksasi produksi lainnya. Ada berapa? 3. Yang pertama, yang bisa kita lihat di lapangan, yang pertama itu adalah plucking point. 1. Yang kedua adalah lebar bidang petik. Yang ketiga, tinggi bidang petik. Ada satu lagi yang keempat sebenarnya, tebal daun pemeliharaan, ya kan? Iya, tebal Ya. daun, Pak. Apa itu? Check it out. Nah, yang pertama adalah apa? Plucking point, Pak. Plugging point. Ngomongin situ Sobat Teh dan Kina. Jadi Sobat Teh dan Kina, plucking point itu adalah cara untuk mentaksasi berapa sih pucuk-pucuk atau tunas-tunas yang sudah layak petik, yang siap untuk menjadi produksi. Itu yang disebut dengan plucking point. Jadi pucuk-pucuk yang siap untuk diambil di produksi. Nah, caranya adalah menghitung plucking point dengan kita siapkan ring ukuran 1x1 seperti itu. Kemudian kita letakkan di tengah perdu teh. Kelihatan ya, seperti ini, 1x1 di tengah perdu teh. Nah, kalau kita lihat perdu teh ini sudah desainnya itu sudah desain mesin ya. Iya, Pak. Nah, kalau dulu plucking point itu menggunakan lingkaran karena pemetikannya masih manual, jadi masih ditaruk atau dipetik. Sekarang kan sudah menggunakan mesin. Itu sudah ada lajur-lajur juga, jadi pakai 1x1 meter seperti ini. Nah, berikutnya dalam 1x1 meter itu kita lihat pertumbuhan pucuk yang sudah manjing atau sudah siap petik, yaitu di atas bidang petik sebelumnya. Bisa dilihat nggak? Coba di zoom. Nah, ini kan ada bidang petik sebelumnya nih. Ini dulu pertama kali pemetikan. Lalu selanjutnya yang terbaru ada yang ini kalau nggak salah. Ada lagi. Nah, ini yang paling terbaru nih. Yang ini. Dia naik daripada sebelumnya. Kenapa harus naik? Supaya tidak kandas. Seperti itu yang terbaru. Nah, di atas ini itu adalah menjadi batas bidang petik. Nah, kita hitung nih tunas-tunas atau pucuk-pucuk semua yang ada di atas bidang petik secara manual seperti itu. Dihitung berapa. Kalau sebenarnya komplitnya adalah diambil ya, Via. Iya, Pak. Diambil, kemudian ditimbang bobotnya berapa, Lalu dihitung jumlah pucuknya, Pak. dihitung jumlah pucuknya berapa, ya kan? Nah, dalam 1 hektaran nanti ada beberapa titik sampel, jumlah dan bobot itu dikalikan dengan faktor koreksi, nanti bisa kira-kira mentaksasi berapa produksi yang akan diambil pada daur petik saat itu. Koreksinya agak gede, nggak apa-apa, itu hanya untuk mentaksasi saja. Biasanya dilakukan sebelum pemetikan atau 1 hari sebelum pemetikan, agar si mandor atau operator tahu berapa sih target produksi dia besok yang akan dicapai. Nah, guys, selanjutnya kita mengukur lebar bidang petik. Sekarang ini kan pakai mesin, ya kan? Nah, mesin itu kan panjangnya 120 cm, 1,2 meter. Jadi kalau dia 2 kali balikan berarti kan 2,4 meter, 2 meter itu
2 meter bidang petik itu harus terpetik. Jadi standar bidang petik kita lebarnya untuk mesin double dengan tipe 120 itu adalah 2 meter. Nah, kita lihat di sini. Coba di zoom. Itu berapa tuh? Berapa, Vi? 200 Pak. 200 cm. Ya. Itu nah, kelebihannya ya, itu selewer-selewer itu harus dirapihkan seperti itu. Itu kan ada selewer-selewer setelah dipetik itu harus diratakan, rapihkan. Nah, daungannya berapa coba? Lebar daungannya. Coba Vi. Lebar daungannya ini 40 cm. Ya. Nggak bisa di zoom ya. Ya, intinya sini 40 cm lah. Jadi itu standar lebar daungan itu 40 cm, lebar bidang petik itu 2 meter. Untuk apa daungan? Yang pertama adalah untuk memudahkan sebagai jalur petik ya, pemetikan mesin untuk memudahkan mengefektif dan efisienkan kerja lajur mesin petik sehingga kapasitas dan daya jelajah itu bisa maksimal, betul. Lalu yang kedua adalah tugas kita, daungan ini harus dirapihkan. Karena kalau tidak, pucuk-pucuk yang selewer nih yang seperti ini ya, yang begini-begini ini ya, dia di daur petik berikutnya akan tumbuh menua tuh. Kalau sudah tua, sirung-sirung atau tunas-tunas atau bahasa Jawa Timurnya ingon-ingon yang di video sebelumnya itu dia tidak mau tumbuh, dia akan menuakan dulu pucuk yang tertinggal, kemudian baru di sini dia akan tumbuh. Nah, ini harus dirapikan nih agar tidak menjadi kasar mutunya seperti itu. Oke, itu yang kedua guys. Selanjutnya guys, tinggi bidang petik. Nah, untuk apa tinggi bidang petik? Untuk mengukur supaya ketinggian pemetikan itu jangan sampai kandas. Memang selayaknya ada teknik-tekniknya, nanti akan kita bahas bagaimana supaya memetik itu tidak kandas. Tapi begini, ini kan TP1 tahun 1 tahun setelah tahun pangkas pertama, sudah masuk pertengahan tahun pangkas kedua. Jadi ketinggian tanaman teh itu pada saat tahun pangkas keempat itu maksimum di 120 cm. Kenapa? Karena di atas itu sudah tidak ergonomis lagi untuk memetik. Pertama. Yang kedua adalah setiap 6 bulan daun itu kan gugur. Daun teh itu gugur. Kita harus menggantikan daun teh di atasnya. Nah, jarak antara satu internode dengan internode yang lain pada daun teh yang sudah matang fisiologis itu sekitar 5 sampai 6 cm. Jadi, kalau 6 bulan kita harus ganti 1, berarti 1 tahun harus ganti 2. Berarti kan harus naik 10 cm. Nah, makanya di awal TP1 dan TP2 itu ketinggiannya antara 80 sampai 90 cm. Nah, ini kita lihat di zoom guys. Dengan bidang petik sebelumnya itu kan hampir 90 ya. Tuh. Ya kan? 90. Nah, kalau begitu tinggal nanti di TP selanjutnya 100, TP selanjutnya 110 sampai di TP 4 akhir 120. Nah, pada saat itu sudah untuk dipangkas. Oke, itu yang ketiga. Guys, selanjutnya komponen yang paling penting dalam tanaman teh yaitu adalah daun pemeliharaan atau yang disebut dengan daun penyangga. Dekat sini guys. Nah, daun penyangga itu untuk dapur. Jadi masaknya di sini, pucuknya tumbuh di sini, gitu. Nah, teh itu satu-satunya tanaman perkebunan yang organ dapur fotosintesis dan organ hasilnya sama, daun. Ayo, so. Yang enggak, Vi? Nah, sekarang kita tanya-tanya nih. Kira-kira tanaman lain ada nggak yang seperti itu? Enggak. Coba jawab di kolom komen ya guys. Enggak. Jawab di kolom komen katanya. Ya. Kalau kopi kan jelas buah sama daun. Daun yang masak ditransfer ke buah. Terus sawit juga daun yang masak ditransfer ke buah. Apalagi kakao sama. Nah, kalau teh yang masak daun
yang diambil daun, sama guys. Jadi yang membedakan kita dan fasenya gitu. Jadi coba mendekat lagi. Jadi daun penyangga tadi tujuannya untuk dapur, kemudian dia menumbuhkan pucuk. Nah ini tuh harus tebal guys, paling nggak dia ada 5 tingkat. Nah ini batasnya kita udah tahu nih, ini kepel. Di bawah kepel itu ada daun indung. Daun indung ini mulai daun pemeliharaan nih, dia sudah hijau apa namanya, hijau botol ya, daun matang fisiologis, bentuknya sudah sempurna. Namanya hijau apa nih, hijau botol ya, hijau tua. Ini jumlahnya harus 5 lapis, 1 2 ke bawah lagi nih 3, ini 3, terus ke bawah lagi 4 5. Nah ini 1 2 3 4 5. Nih dalam satu cabang ini, seri cabang ini, di bawah daun indung, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Dia harus 5 nih. 1 2 3 4 5. Itu daun yang matang fisiologi sempurna. Nah panjangnya, tebelnya kira-kira tuh guys 25 cm. Nih 20 sampai 25 cm. Itulah ketebalan daun pemeliharaan yang harus kita jaga. 5 daun pemeliharaan. Bisa dilihat dari atas nih guys. Kalau daun pemeliharaan tebel, yang ini karena ada bolong karena populasinya nggak ini ya. Kalau di sini dilihat, kalau di zoom di sini, sini kameranya nih, sini aja nih, sini. Kalau di zoom itu kan sudah tidak terlihat rongga nih dari atas, di zoom dari atas. Di bawah sudah tidak terlihat rongga-rongga tanah, ya kan? Nanti bisa di zoom di situ yang agak tebel. Itulah ketebalan daun pemeliharaan yang sempurna, yang baik. Jadi sudah tidak terlihat lagi rongga-rongga tanah di bawahnya seperti itu. Nah dengan begitu pucuk-pucuk itu akan tumbuh berseri-seri. Oke guys, demikian video kali ini yang berisi bagaimana kita menghitung parameter pertumbuhan dan taksasi produksi pertumbuhan pucuk untuk taksasi produksi dan komponen-komponennya, mulai dari plucking point, daun pemeliharaan, lebar bidang petik, dan lain sebagainya. Ikuti video kami selanjutnya ya mengenai fisiologi pucuk tanaman teh. Seru deh.